Selamat datang di rumah Zaina, sebuah ruang hangat tempat cerita bermuara. Di sini, aku akan membawamu berjalan bersama kenangan tentang cinta yang sederhana, tentang rumah yang selalu jadi tempat pulang, dan tentang seseorang yang membuat segalanya terasa lebih berarti. Namaku, ya, cukup sebut aku seperti yang kamu bayangkan. Dan dia adalah Zaina. Episode ini aku beri judul Weekend with Zaina dengan subjudul Satu Hari 1000 Kenangan bersama dia yang ku cinta. Jadi, duduklah dengan nyaman. Biarkan kata-kata ini menuntunmu ke dalam cerita, karena mungkin saja di antara setiap narasi yang kututurkan, kamu akan menemukan sedikit tentang dirimu atau seseorang yang kamu rindukan. Pagi itu, sinar matahari menerobos tirai apartemen yang setengah terbuka. Udara sedikit hangat dengan aroma sisa kopi dari mesin pembuat kopi yang kamu nyalakan lebih dulu sebelum membangunkan Zaina. Dia masih meringkuk di kasur. Piyama abu-abu longgar yang kebesaran milikmu jelas membalut tubuh kecilnya. Rambutnya acak-acakan, pipinya membekas bantal. Kamu membungkuk, lalu menyibakkan sedikit anak rambutnya dan berbisik lembut. Selamat pagi sayang. Siap untuk hari spesial kita? Zaina lalu membuka satu matanya. Duh, masih pagi. Hari spesialnya bisa dimulai jam 11 aja nggak? Kamu tertawa kecil, lalu mencubit pipinya lembut. Kalau gitu, nanti kamu gak bakal dapat wakil buatan aku loh. Zaina langsung bangun. Dengan gaya khasnya, dia melompat turun dari kasur dan menjerit. Waffle is love, waffle is life. Setelah sarapan sederhana, kalian bersiap ke taman rekreasi yang sudah lama kalian rencanakan untuk dikunjungi. Zaina mengenakan paus putih polos dengan outer tipis dan rok pendek warna mustard. Rambut pendeknya diurai ke samping, dihiasi jepit rambut warna putih. Penampilan yang sederhana tapi membuatmu terpaku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Kamu ini mandangin aku terus, Tem. Gak bosen apa? Mana bisa bosen sama seseorang kayak kamu yang bisa bikin hari-hari biasa aku terasa jadi lebih luar biasa. Di taman rekreasi, kalian mencoba semua wahana. Zaina menjerit seperti anak kecil di roller coaster, lalu tertawa keras di rumah hantu karena kamu yang kaget berlebihan. Kalian main tembak-tembakan, naik kuda putar, dan beradu skor di mesin arcade. Waktu terasa melambat, seperti dunia hanya milik berdua. Saat makan siang di area food court taman, kalian duduk berdampingan sambil menyantap rice bowl dan es krim. Zaina menyuapimu tiba-tiba, lalu menatap dengan senyum usil. Nih, buat lagi nanti malam ya. Kamu tersedak sedikit. Apaan sih kamu? Aneh-aneh aja. Dia hanya tertawa melihat responmu, lalu mencubit pipimu. Menjelang malam, kalian mencoba jajanan dari kedai-kedai kecil. Mochi bakar, sosis tusuk, takoyaki, dan teh susu jahe hangat. Teman kalian tak pernah lepas menggenggam satu sama lain. Saat langit mulai gelap, suasana berubah jadi lebih tenang. Kalian duduk di bangku taman, menikmati angin malam. Zaina lalu bersandar padamu dan bersuara pelan. Udah 3 tahun ya kita bareng. Rasanya payah baru seminggu, tapi juga udah kayak seperti seumur hidup. Aku jadi keinget waktu hari kamu bilang mau jadi pacar aku. Dan aku juga inget waktu hari pertama kamu peluk aku, lalu kamu bilang kalau kamu pengen jagain aku. Malam itu, meski taman udah mulai sepi, mesra kalian tak surut. Kalian berjalan perlahan, saling bertukar ciuman lembut, saling menatap, saling mengingatkan betapa kalian saling mencintai. Dan dari momen-momen sederhana itulah, kalian tahu
bahwa kalian tak hanya sedang menjalani hari yang indah, tapi juga sedang membangun kenangan yang tak akan pernah kalian lupakan. Dan begitulah, satu hari yang sederhana telah menjadi satu hari yang tak tergantikan. Waktu terus berjalan, matahari perlahan tenggelam, dan langit berubah menjadi kanvas malam yang sunyi. Namun, kisah ini belum berakhir, karena kadang keindahan tak hanya hadir saat tertawa bersama di siang hari, tapi juga dalam diam, dalam pelukan, dan dalam rasa pulang yang hanya bisa ditemukan di sebelah orang yang kau cintai. Sekarang, mari kita lanjutkan bagian kedua dari cerita ini. Malam hari dan kenyamanan pulang bersama. Langit sudah gelap saat kalian meninggalkan taman rekreasi. Lampu-lampu kota berpendar lembut, dan udara malam membawa aroma manis dari sisa makanan pasar malam. Zena memegang tanganmu lebih erat sambil berjalan pelan. Duh, kakiku pegel banget. Katanya dengan nada manja. Mau aku gendong aja kah? Tawarmu sambil menunduk sedikit. Enggak ah. Nanti itu jadi tontonan. Gak apa, aku bakalan gendong kamu dengan penuh cinta dan rasa tanggung jawab. Cisik. Tapi dia tetap naik dan bersandar ke bahumu, menggesekkan kepala seperti kucing mencari perhatian. Sesampainya di apartemen, kalian masuk sambil tertawa pelan. Zena langsung menjatuhkan tubuh ke sofa dan menghela nafas panjang. Setelah seharian di luar, terus bisa pulang bareng kamu kayak gini. Aku suka banget deh hidup kayak gini. Kamu ikut duduk di sampingnya, meraih remote TV, lalu menghidupkannya hanya sebagai latar suara. Aku juga, Ze. Rasanya kayak dunia cuma punya kita berdua. Dia lalu memejamkan mata sejenak, lalu menoleh ke arahmu. Kamu tahu nggak? Dulu aku mikir hubungan tinggal bareng sebelum nikah itu ribet. Tapi ternyata yang bikin segalanya mudah itu orangnya. Dan itu kamu. Kamu mengusap pipinya lembut, lalu mengecup keningnya. Aku juga bersyukur bisa bareng kamu. Gak cuma sebagai pacar, tapi sebagai sahabat, rumah, juga tempat pulang. Kalian lalu menuju kamar untuk berganti pakaian. Zena mengenakan piyama berbahan katun yang longgar, sementara kamu mengenakan kaos favorit dan celana tidur. Di depan cermin, kalian sempat tertawa karena rambut kalian sama-sama berantakan akibat seharian bermain. Zena menyisir rambutnya sambil bersenandung kecil. Hari ini menyenangkan banget. Tapi ada satu hal yang lebih kusuka. Apa tuh? Dia menatapmu lewat pentulan cermin. Akhir harinya selalu bareng kamu. Kalian lalu berbaring di atas kasur. Lampu kamar dimatikan. Hanya ada lampu tidur kecil yang menyala di sudut ruangan. Kalian saling berpelukan, saling mendengar nafas satu sama lain. Zena menyelipkan tangannya ke dalam genggamanmu. Kalau suatu hari nanti kita punya anak, kamu pengen dia kayak siapa? Kayak kamu. Jawabmu tanpa ragu. Lucu, ceria, suka ngambek, tapi penyayang. Zena tertawa kecil, lalu menindahkan kepalanya di dadamu. Aku gak sabar ngelewatin masa-masa itu. Tapi buat sekarang, aku cuma pengen terus begini. Tidur sambil dipeluk kamu. Dan aku pengen terus bangun sambil lihat kamu ada di sampingku. Beberapa menit berlalu dalam diam yang nyaman, sehingga Zena tiba-tiba bergumam. Kita seharian di luar. Aku merasa lengket banget nih. Mau mandi bareng? Tawarmu sambil setengah bercanda. Meski kamu tahu tawaran itu tak asing di antara kalian. Zena hanya tersenyum kecil lalu mengangguk. Tapi kita beneran mandi ya. Bukan yang aneh-aneh. Tergantung ya, asal kamu gak mulai duluan. Dia menjulurkan lidah sebelum menarikmu ke kamar mandi. Uap hangat memenuhi ruangan kamar mandi. Kalian berdiri di bawah pancuran air, saling membasuh punggung, membenarkan posisi shower gel, atau sekedar menggosok rambut satu sama lain. Aku suka deh bagian ini. Gongam Zena sambil memejamkan mata. Bagian mana? Mandi bareng kayak gini. Gak ada yang harus disembunyikan. Gak ada tekanan. Hanya kamu dan aku.
Kamu meraih tangan Zena, lalu menganggamnya dengan kedua tanganmu. Aku juga. Hubungan kita sehat, saling terbuka, saling jaga. Aku pengen itu selalu jadi dasar kita ya. Setelah mandi, kalian saling bantu memberikan rambut dan mengganti pakaian tidur. Kali ini, Zena menggunakan kaos oversize bergambar karakter chibi favoritnya. Kamu pun sudah mengenakan piyama santai yang sama seperti tadi. Kalian kembali berbaring di kasur, rambut sedikit basah, tubuh hangat, hati tenang. Tommy, Iya, makasih ya udah bikin hari ini terasa sempurna. Kamu mencium keningnya. itu karena kamu ada di setiap detiknya. Malam pun berakhir dengan tenang. Hari yang penuh cinta, tawa, dan fase saling memiliki yang tak tergantikan. Tak ada suara selain hembusan kipas angin dan detak jantung kalian yang berpadu dalam diam. Hari itu telah menjadi kenangan, tapi juga menjadi awal dari perjalanan panjang kalian sebagai pasangan menuju masa depan yang perlahan mulai kalian bentuk bersama. Setiap hari yang indah pasti akan berakhir juga, tapi yang lebih indah dari sebuah akhir adalah pagi yang menyambut sesudahnya. Dan di antara banyak pagi yang pernah ada, pagi ini mungkin terlihat biasa, tidak ada kejutan, tidak ada pertolongan besar, tapi justru dalam kesederhanaannya ada makna yang menempel di hati lebih dalam dari apapun. Ini adalah tentang momen setelah hari yang menyenangkan, saat cinta tetap tumbuh bukan karena wahana seru atau kata-kata manis, melainkan karena keberadaan satu sama lain di tempat yang sama, dengan hati yang sama. Tadi hari yang sederhana tapi bermakna dimulai di sini. Pagi datang dengan sinar matahari lembut menyelinap lewat tirai apartemen. Zena terbangun lebih dulu. Dia masih dalam pelukanmu dan kepalanya bertumpu di dadamu yang naik turun perlahan. Matanya memandangi wajahmu yang masih tertidur dengan damai. Pagi sleepyhead. Bisiknya pelan. Kamu mengerjapkan mata lalu menatapnya. Pagi juga, cantikku. Dia tersenyum lebar lalu mengecup pipimu. Bangun yuk, kita bikin sarapan bareng. Kalian berjalan menuju dapur. Zena mengenakan apron kuning kesayangannya, sedangkan kamu hanya menyisir rambut seadanya dan menyisingkan lengan kaosmu. Sambil mengaduk telur, Zena mendekat dan menyuapkan irisan pecel dipanggang ke mulutmu. Koki paling manis sejagat raya. Ujarmu, Cuma buat kamu. balasnya sambil terkikik. Setelah sarapan tersaji di meja, kalian saling menyuapi satu sama lain. Tawa kecil terdengar setiap kali kamu mencoba menyuapinya terlalu besar, atau dia dengan usil memberi makanan langsung dari mulutnya ke mulutmu. Setelah semua habis, kalian mencuci peralatan makan bersama. Zena mencuci, kamu membilas dan mengelap. Setiap jeda waktu selalu diisi dengan pelukan dari belakang atau ciuman singkat di pipi. Kenapa cuci piring doang bisa semesra ini ya? Tanya Zena sambil tertawa. Karena kamu di sini. Jawabmu sambil mengelap tangannya yang basah dengan lembut. Setelah dapur bersih, kalian kembali ke kamar mandi. Kali ini untuk mandi pagi bersama. Air hangat kembali menyentuh kulit kalian. Dan banyak kata yang terucap. Ada senyuman, bisikan kecil, dan saling membantu menyabuni punggung atau mencuci rambut. Kalian lalu masuk ke bathtub dengan posisi kamu membangkuk Zena dari belakang. Tubuhnya bersandar nyaman padamu dan kepalanya menempel di bahumu. Tahu nggak Tom? Aku Tahu kalau aku udah bilang ini semalam. Kalau hidup bareng bakal ribet. Tapi aku pengen bilang ini lagi ke kamu. Karena kamu pesanannya semua jadi sederhana. Kita yang bikin ini sederhana. Karena kita nggak jalanin semuanya sendirian. Zena terdiam sejenak, lalu mengangkat tanganmu dan menciumnya. Aku pengen hari kayak gini bisa terus kita alami. Walaupun nanti kita bakal makin sibuk. Aku janji, sibuk apapun nanti kita, hari kayak gini bakal selalu kita ciptakan. Setelah mandi dan mengeringkan tubuh, kalian mulai memilih pakaian untuk kuliah hari itu. Zena mencoba beberapa outfit dan bertanya padamu sambil berputar kecil. Yang ini lucu nggak? Lucu banget, tapi kamu yang pakai jauh lebih lucu. Ih, kamu mah. Kamu juga kebingungan memilih antara dua jaket. Dan Zena dengan ekspresi sok serius
memilihkan satu yang menurutnya paling cocok. Saat akhirnya menemukan setelan yang pas, kalian menoleh ke jam dinding dan panik. Udah jam segini, kita telat nih. Kalian pun berlari keluar dari apartemen, tertawa dan berteriak kecil sambil bergandengan tangan. Sehari penuh cinta, malam penuh kenyamanan, dan pagi yang hangat. Semuanya menjadi kenangan yang sempurna dalam akhir pekan kalian. Hari itu biasa saja bagi dunia, tapi luar biasa bagi kami. Bagi sepasang kekasih yang saling mencintai, saling memahami, dan selalu menumbuhkan cinta mereka setiap harinya. Dengan tawa, pelukan, dan komunikasi yang jujur. Dan semua ini baru permulaan dari kisah panjang kami berdua. Dan disinilah cerita kita hari ini. Tentang satu hari bersama dia yang dicinta. Tentang tawa di taman, pelukan di malam hari, dan pagi yang sederhana, tapi cukup untuk mengisi ruang hati. Terima kasih telah mendengarkan episode pertama podcast ini. Semoga kisah ini membawamu ke tempat yang hangat. Seperti halnya Zaina yang selalu menjadi rumah dalam cerita Tommy. Tapi ini baru awal. Besok kita akan melanjutkan perjalanan ini di episode 2 dengan cerita yang berbeda. Tapi tetap tentang cinta, kebersamaan, dan arti pulang. Sampai bertemu besok. Tetap hangat, tetap pulang ke rumah Zaina. Selamat malam dan terima kasih sudah bersama.